Pada video kali ini, FK Cinema akan merangkum alur cerita film thriller action Korea berjudul Hawaii Monster Boy. Film ini menceritakan seorang anak yang dibesarkan oleh para kriminal. Gimanakah ceritanya? Tanpa banyak ngobrol lagi, kita langsung aja merangkum alur ceritanya. Segerombolan penculik baru saja menyadari bahwa uang tebusan yang mereka inginkan ternyata dimata-matai oleh polisi. Pada aksi ini, sindikat penculikan itu terbagi menjadi dua tim. Yang satu membawa uang yang dijanjikan di kereta api, sedangkan satunya lagi membawa seorang anak laki-laki yang mereka jadikan sandera. Namun tim yang ada di dalam kereta harus mengeluarkan keringat dingin karena polisi telah memergokinya. Selepas tim yang berada di dalam mobil mendapatkan telepon dari seorang polisi yang selalu bersekongkol dengan sindikat itu bernama Detektif Chang Ho. Walaupun demikian, tim yang berada di dalam kereta berhasil menaklukkan polisi dengan strategi yang sepertinya sindikat kriminal ini sudah profesional. Kemudian mereka pun membawa anak laki-laki itu kembali ke tempat persembunyiannya. Dan perkenalkan para kriminal ini bernama Sok Tae yang merupakan ketua, Ki Tae, Jin Song, Bom So, dan Dong Bom. Karena kegagalannya mendapatkan uang tebusan, mereka pun tidak bisa apa-apa lagi kecuali membunuh anak laki-laki itu. Namun sang ketua yaitu Sok Tae memilih untuk memeliharanya. Oleh karena itu, ia pun memanggil seorang wanita bernama Yongjo yang sepertinya wanita itu mereka jadikan sebagai budak. Kabar ini pun menyebar ke seluruh penjuru negeri dan polisi pun memberikan nama kepada kasus ini bernama kasus Goblin. Singkat cerita, 13 tahun kemudian, Sok Tae dan kawan-kawan semakin menjadi-jadi melakukan kegiatan kriminal. Pada aksi kali ini, mereka berhasil mencuri berangkas dari orang kaya yang sedang dipijat oleh pemijat buta. Namun mereka hampir saja gagal karena orang itu berusaha mengelabui Sok Tae dan kawan-kawan dan berhasil menekan tombol gawat darurat. Melihat hal itu, lantas Sok Tae menyuruh Bom So untuk membunuhnya. Merasa yakin tukang pijat memang benar-benar buta, Sok Tae membuat keputusan untuk membiarkannya hidup. Setelah mendapatkan uang itu, ia pun langsung pergi dari rumah itu dan harus rela dikejar-kejar oleh polisi. Walaupun mereka dikejar-kejar oleh polisi, namun sepertinya perampokan ini sudah direncanakan. Karena anak yang mereka culik 13 tahun yang lalu, yang diberi nama Huai, berhasil mengelabui polisi. Sepulangnya melakukan aksi itu, Huai bertemu dengan seorang wanita bernama Yokyung. Dan kebetulan rumah mereka satu arah. Yokyung yang mengetahui Huai jarang bersosial, ia menanyakan tempat sekolah Huai. Huai pun tidak berbicara satu kata pun kepada Yokyung dan hanya memberikan jeruk yang ia bawa lalu pergi. Perlu kalian ketahui, karena Huai merupakan anak hasil culikan, ia tidak punya KTP, KK, ataupun pendidikan pada umumnya. Dan alasan ia memakai baju sekolah hanya untuk memuluskan penyamarannya sebagai kriminal. Sepulangnya bertemu dengan Yokyung, ia pun kembali ke rumah dan langsung bertemu dengan orang-orang yang menculiknya 13 tahun lalu sampai merawatnya hingga sekarang. Walaupun mereka penculik, tetapi mereka memperlakukan Huai layaknya anaknya sendiri. Terbukti dengan Huai yang memanggil kelima kriminal itu sebagai ayahnya. Ia pun tidak melupakan satu-satunya perempuan yang ada di situ, yaitu Yongjo. Sepertinya ia tidak lagi dirantai selepas keberadaan Huai di dekat mereka. Walaupun Huai tidak memiliki pendidikan seperti anak pada umumnya, tetapi ia selalu diajarkan menembak ataupun kegiatan-kegiatan fisik yang lainnya. Dan juga ia memiliki bakat tersendiri, yaitu melukis. Setelah itu, salah satu anggota kriminal, yaitu Jin Song, baru saja mendapatkan pekerjaan dari polisi yang selalu bersekongkol dengan mereka, yaitu Chang Ho, untuk membunuh seorang pendeta bernama Im Hyung Taek. Dikarenakan rumah yang Hyung Taek tinggali enggan dijual kepada salah satu pebisnis properti bernama CEO Jin. Sementara itu, polisi hampir saja menyerah menangani kasus perampokan dan pembunuhan yang Sok Tae dan kawan-kawan lakukan pada tadi. Dikarenakan satu-satunya saksi yaitu pemijat buta, tidak satupun kata yang nyambung tentang kronologi yang terjadi. Oleh karena itu, polisi memanggil seorang detektif handal bernama Detektif Choi Sung Min. Tidak begitu lama bagi Sung Min langsung menemukan titik terang. Setelah ditakut-takuti oleh Detektif Sung Min, pemijat buta akhirnya mengatakan bahwa orang yang mencuri dan membunuh yang berada tepat di depannya pada waktu itu, mereka memiliki bau tangan seperti kayu. Dan perlu kalian ketahui bahwa Sok Tae dan kawan-kawan mempunyai toko pertanian. Kabar itu pun disampaikan oleh Chang Ho kepada Sok Tae dan kawan-kawan untuk menyelesaikan masalah ini. Lantas mereka pun langsung beraksi dengan membuka brankas berisi senapan dan pada kali ini Huai diberi tugas untuk membunuh pemijat buta. Namun upaya Huai membunuh pemijat buta harus kandas karena ketika Huai dalam kondisi panik ataupun tegang, ia selalu dihantui oleh sesosok monster. Dan untung saja pemijat buta berhasil ditangkap oleh Ki Tae. Akibat kegagalannya tadi, Sok Tae menjadi marah dan menghukumnya di ruangan bawah tanah.
Perlu kalian ketahui bahwa sesosok monster yang selalu menghantui Huai sudah ada sejak ia masih kecil. Karena karakter Sok Tae yang keras, ia selalu mendidik Huai layaknya kriminal dan sering mengurungnya di ruangan bawah tanah. Setelah menyelesaikan masalah pemijat buta, polisi korup yaitu Chang Ho menemui mereka terkait misi pembunuhan Im Hyung Taek serta memberikan uang bayaran dan spesifikasi lokasi keberadaannya. Pada keesokan harinya, mereka pun langsung beraksi. Dan pada misi kali ini, untuk pertama kalinya Huai mendapatkan tugas yang cukup berat. Pasalnya, ia harus masuk ke dalam rumah Hyung Taek dan membuka jalan bagi seluruh tim. Singkat cerita, Huai berhasil masuk ke dalam rumah. Kebetulan di rumah itu hanya ada istri Hyung Taek bernama Kim Sung Ja. Dan ketika Huai hendak mencari jejak Kim Sung Ja, ia menemukan sebuah buku dan sapu tangan beserta foto anak kecil yang selintas mirip dengannya. Sementara itu, Kim Sung Ja yang menyadari ada orang masuk ke dalam rumahnya, ia bersembunyi di sebuah lemari dan langsung meng-SMS suaminya supaya pulang dan mengusir orang-orang ini. Namun ia tertangkap basah oleh Huai. Dalih-dalih menangkapnya, Huai menyembunyikan Kim Sung Ja dan tidak memberitahu Sok Tae dan kawan-kawan tentang keberadaannya. Berselang beberapa menit, Hyung Taek sampailah di rumah itu. Dan ketika masuk, ia langsung dihajar oleh Sok Tae dan kawan-kawan. Sementara itu, Huai yang berada di lantai 1 merasa kasihan kepada Kim Sung Ja dan memutuskan untuk melepaskannya. Mendengar hal itu, Bom So langsung bergegas mengejar isi Hyung Taek, namun upayanya mengejar Kim Sang Jin harus gagal karena ada 2 orang yang menaiki mobil berhasil menyelamatkan nyawanya. Dan 1 orangnya lagi mencoba untuk mengejar Bom So, namun ia harus rela merenggang nyawa sehabis Bom So hajar. Akibat kelalaiannya, Huai diberi hukuman oleh Sok Tae untuk membunuh Hyung Taek. Huai yang belum pernah sekalipun membunuh merasa kaget dan ragu-ragu. Namun ketika ia terus dihasut oleh Sok Tae, Huai langsung menembak Hyung Taek dengan sangat brutal. Akibat peristiwa itu, polisi kembali lagi menurunkan detektif Choi Sung Min untuk mengkaji tentang pembunuhan yang menewaskan Im Hyung Taek. Dan tanpa sengaja, Sung Min menemukan bekas bercak hujan di sebuah payung yang pada waktu itu dipakai oleh Huai. Tidak ingin diam saja, ia pun menemui perusahaan payung itu dan meminta data terkait penjualan payung. Namun ketika ia sedang mencari-cari data pembeli payung, Sung Min tidak sengaja melihat Sok Tae dan Ki Tae yang menaiki mobil dengan kecepatan tinggi. Hal itu pun yang menaruh kecurigaan Sung Min terhadap mereka. Sementara itu, Huai serasa galau selepas ia membunuh Im Hyung Taek serta melihat foto anak yang sekilas mirip dengannya. Ditambah lagi, sosok ibu yang ia ketahui yaitu Yongjo memberitahunya bahwa anak yang ada di foto itu memanglah Huai. Karena penasaran, ia pun kembali lagi ke rumah Hyung Taek dengan harapan menemukan titik terang. Dan ketika ia masuk ke rumah, kebetulan istri Hyung Taek, yaitu Kim Sung Ja, sudah kembali lagi ke rumah. Lantas Huai spontan naik ke lantai 2 dan masuk ke sebuah kamar kosong. Dan alangkah kagetnya ia melihat perabotan-perabotan anak yang sudah terbengkarai, serta setumpuk surat kabar jadul tentang kehilangan seorang anak laki-laki. Huai dikagetkan karena anak yang ada di foto itu merupakan ia semasa kecil. Yang berarti bahwa Im Hyung Taek dan Kim Sun Ja merupakan orang tuanya dan juga semasa kecil, Huai tinggal di kamar itu. Dan tiba-tiba ia mendengar Kim Sun Ja yang merupakan ibu kandungnya sedang gantung diri di tempat kematian Hyung Taek. Melihat hal itu, Huai langsung menolongnya dan berhasil menyelamatkan nyawa ibu kandungnya. Akibat hal itu, Sok Tae dan kawan-kawan menimbulkan kekhawatiran terhadap Huai. Karena Huai entah berantah keberadaannya. Ternyata ia ada di ruangan Jin Song dan menanyakan tentang foto anak yang ia temukan. Jin Song terus mengelak dan tidak ingin memberitahu Huai tentang kronologi yang terjadi. Lantas Huai yang sudah edan, ia pun mendodongkan senjata dan menembak salah satu orang yang sudah ia anggap sebagai ayah. Setelah membunuh Jin Song, ia pun pergi ke rumah sakit untuk menjaga ibu kandungnya. Tanpa ia sadari, ternyata salah satu gangster yang terlibat dalam proyek infrastruktur bernama Park Ji Won disuruh oleh pemilik proyek yaitu CEO Jin untuk membereskan permasalahan ini nih. Ji Won langsung bergerak menemui polisi korup yaitu Chang Ho untuk memberikannya celah supaya bisa masuk ke rumah sakit dan membunuh Kim Sung Ja. Pada awalnya Chang Ho enggan menerima permintaan Ji Won, tetapi ketika Ji Won menodongkan senapan ke kepalanya, Chang Ho setuju tentang permintaannya tadi. Lantas ia pun menurunkan seorang anak buahnya untuk menghabisi Kim Sung Ja. Namun percobaan pembunuhan ini harus gagal karena Huai selalu siaga di depan kamar ibunya itu. Selepas membunuh salah satu anak buah Ji Won, Huai memanggil So Kyung untuk sementara ia menjaga ibunya. Karena ia tidak ingin pelangap-pelongo saja dan langsung bergerak untuk membantai orang-orang yang terlibat kekacauan ini.
Ia pun pergi ke gudang persenjataan dan kebetulan Bom So dan kawan-kawan datang ke situ. 어차피 김 선자는 죽을 거야. 그 사람은 내버려둬요. Setelah mobil-mobilan yang cukup edan, Sok Tae dan kawan-kawan hampir saja mati oleh anak yang selama ini mereka rawat. Sementara itu, Detektif Sung Min kembali lagi menemukan bukti. Ia menemukan surat kabar tentang kehilangan seorang anak, yaitu Huai kecil. Dan langsung bergegas ke kantor polisi melihat rekaman yang terjadi 13 tahun yang lalu ketika Sok Tae dan kawan-kawan membuat video meminta tebusan untuk nyawa Huai kecil. Hal itu pun yang membulatkan tekadnya untuk menyelidiki lebih lanjut perihal Sok Tae dan kawan-kawan. Sementara itu, Huai memberanikan diri untuk menelepon Sok Tae dan ia pun mengungkapkan ingin kembali lagi kepada mereka. Namun Huai ingin bertemu satu sama lain di lokasi terjadinya penculikan terhadapnya pada 13 tahun yang lalu. Setelah kebenciannya terpendam, akhirnya Huai bisa mengalahkan monster yang selama ini terus menghantuinya. Dan pada keesokan harinya, ternyata Huai telah menjebak Sok Tae dan kawan-kawan. Dikarenakan sebelum pertemuan itu terjadi, ia terlebih dahulu memberikan surat kepada CEO Jin dan gangster Jiwon bahwa Sok Tae dan koleganya akan menyelesaikan masalah ibunya, yaitu Kim Sung Ja. Dan strategi Huai pun langsung berjalan. 꽤나 낭만적인 성향이 있으신 것 같은데. 우리가 안 불렀거든. 돈을 5배 가져왔으니 김선재 씨를 넘겨주죠. 이걸 보낸 게 당신들이 아니라 이거죠? 지금 뭐 하시는 겁니까? 그냥 들어오라고 하세요. Setelah pertarungan yang cukup hebat yang hanya menyisihkan Sok Tae, Huai, dan Kite, Huai lagi-lagi harus kehilangan sosok ayah yang paling dekat dengannya, yaitu Kite yang terjatuh dari atas sebuah mesin. Selepas ia mencoba untuk menghentikan, Huai menembak orang-orang. Sementara itu, Sok Tae baru saja mendapatkan telepon dari polisi korup, yaitu Chang Ho, bahwa ibu Huai, yaitu Kim Sung Ja, sudah ia amankan dan tinggal menghabisinya. Mendengar hal itu, Sok Tae langsung bergerak seorang diri menuju rumah sakit. Sedangkan Huai yang baru saja kehilangan sosok Kite mendapatkan telepon dari Yokyung bahwa ibunya dipindahkan ke ruangan lain dan juga ia sedang dikejar-kejar oleh Chang Ho. Lantas ia pun langsung membegal pengendara mobil yang ia jumpai dikarenakan seluruh mobil yang ada di situ sudah ditembak oleh Sok Tae. Namun di perjalanannya menuju ke rumah sakit, Huai harus menerima kenyataan pahit karena mobil yang ia pakai menabrak mobil lain dan tidak bisa dikendarai lagi. Sementara itu, Detektif Sung Min setelah mengumpulkan bukti perihal Sok Tae dan kawan-kawan, ia pun mengunjungi Yongjo dan langsung menyampaikan fakta perihal Sok Tae dan dirinya beserta seluruh kisah hidupnya. Sedangkan itu, Sok Tae sampai di rumah sakit dan pertama-tama ia membunuh polisi korup yaitu Chang Ho.
Setelah itu, ia pun pergi ke kamar ibu Huai yaitu Kim Sung-ja dan menceritakan masa kecil Huai serta pertumbuhan yang dialaminya. Serta ia pun menceritakan perihal yang terjadi di antara Hyung Taek dengannya semasa muda. Dan fakta baru pun terungkap. Sebenarnya Hyung Taek, Sok Tae, Yongju, dan Ki Tae mereka berempat merupakan anak yatim piatu berada di panti asuhan bersama-sama. Dan ada suatu ketika, Sok Tae menyukai seorang wanita yaitu Yongju, tetapi Yongju lebih menyukai Hyung Taek. Oleh karena itu, Sok Tae memperkosanya dan sejak itu ia menjadi berandal. Setelah menceritakan tentang kisah hidupnya, perihal Hyung Taek dan juga dirinya, ia pun menghabisi Kim Sung-ja. Dan ketika Huai selamat dari kecelakaan, ia pun berhasil sampai ke rumah sakit dan Huai harus menerima tangan kosong karena ibunya sudah die. Sementara itu, setelah mengumpulkan informasi, Detektif Sung Min menyadari bahwa kasus ini ada kaitannya dengan kasus pada 13 tahun yang lalu, yaitu kasus Goblin yang menimpa Huai sebagai korban penculikan. Namun Yong Jo meminta Detektif Sung Min untuk tidak melibatkan Huai karena menurutnya Huai anak yang baik. Namun apa boleh buat, Sung Min langsung bergegas untuk menyelesaikan masalah ini. Tanpa ia sadari, ternyata Yong Jo memukulnya dari belakang. Setelah membunuh ibu Huai, Sok Tae kembali lagi ke rumah dan langsung menyiksa Yong Jo karena hal sepele. Dan Sok Tae kembali lagi memperlakukan Yong Jo selayaknya seorang budak. Dan tiba-tiba datanglah Huai dengan menodongkan senapan ke arahnya. Tanpa mereka sadari juga, ternyata Detektif Sung Min hanyalah pingsan belaka. 누굴 쏠 거야? 그래 끝까지 잘났다 이거지. 바보 같은 새끼. 죽여! 잘못했어요. 그동안 힘들었지. 아빠가 다 정리해줄게. 영아. Dan pada akhirnya, Huai bisa membalaskan nyawa ibunya serta menyelamatkan Yong Jo. Beberapa hari kemudian, sebagai bentuk terima kasihnya, Huai menghadiahi Yok Yung sebuah kamera sesuai dengan impiannya yang ingin menjadi fotografer. Setelah itu, Huai sepertinya tidak puas dengan balas dendamnya yang ia capai. Ia pun berhasil menembak CEO Jin yang merupakan dalang pembunuhan orang tua kandungnya, yaitu Hyung Taek dan Kim Sung-ja. Film pun berakhir. Ending yang sangat seru sekali ya. Film ini menurut penilaian admin 1-10, film ini mendapatkan 7,5. Karena alur ceritanya yang sangat bagus, tetapi ada juga scene-scene yang mudah sekali ditebak. Walaupun seperti itu, overall menurut admin film ini seru. Hapunten anu kasuhun, jangan lupa juga subscribe, gak subscribe juga gak apa-apa. See you next time.